Yo hello guys, balik lagi bersama saya di Zak Tutorial. Jadi kali ini aku bakalan tutorialin lagi jedak-jeduk yang lagi viral di TikTok. Buat kalian yang baru join ataupun yang baru gabung di channel ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Agar nanti ketika aku upload video terbaru, ada notifikasi yang muncul di beranda HP kalian. Dan jangan lupa juga kalian follow akun TikTok aku, untuk linknya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Tanpa berlama-lama di sini langsung saja kita masuk ke bagian tutorialnya. Pertama-tama kalian klik aja bagian yang plus, pilih bagian buat proyek. Jika sudah, tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian audio beserta beatnya. Untuk semua bahan-bahannya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Nah, di sini aku sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 12.43. Jika kalian sudah menambahkan audio dan beatnya, kalian kembali dulu di bagian awal, klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto kalian. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 432 menggunakan yang ini. Jika sudah, klik aja bagian move, pilih yang ketiga, tandain aja di bagian sekitar sini, di detik 206, dan di bagian awal kalian zoom menjadi 1350. Masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva keempat, atur seperti ini. Kembali, lalu kalian masuk aja di bagian foto detik 350, klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 755 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian kembali dulu di bagian awal, klik bagian move, pilih yang ketiga, tandain di bagian detik 432, di detik 534, dan di detik 612. Untuk di bagian detik 534 kalian zoom menjadi 1350. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Kembali, tandain juga di bagian detik 715 dan di bagian akhir. Untuk di bagian detik 715 kalian kecilkan fotonya menjadi 850. Nah, seperti ini ya. Masuk ke bagian tengah sini, pilih bagian kurva ketiga lagi seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua, bentar, di sini ketiga seperti ini ya. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Kembali, pilih aja bagian yang pertama, tandain aja di bagian tengah sini. Di detik 624 dan di bagian detik 637 kalian geser ke bagian kanan. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, untuk di bagian tengah-tengah sini kalian tandain aja, langgai 1 bit, di bagian detik 727 kalian tandain juga. Untuk di bagian tengah-tengah sini di detik 740 kalian geser ke semula. Untuk bagian bit yang dilangkahin di detik 715 kalian geser ke bagian kiri, guys. Nah, seperti ini ya. Untuk di bagian sini juga di detik 649 kalian geser juga ke bagian kiri. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, pilih bagian kurva keempat. Kalian klik aja bagian titik 3, salin kurva, titik 3 lagi, lalu kalian tempel kurva ke semua bingkai utama. Nanti otomatis kurvanya itu bakalan ketempel ya. Lalu kalian kembali aja, coba kita cek untuk hasilnya. Oke, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian detik 432, klik aja bagian blending dan opacity, tandain di bagian detik 432 dan di bagian awal yang 100 ubah jadi 0. Nah, biar nanti hasilnya itu seperti ini, guys. Oke, jika sudah, lalu kalian pangkas aja fotonya mulai dari detik 432 menggunakan tengah ini. Kalian pangkas aja sampai di bagian akhir ya. Masuk aja di bagian detik 755, klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 11.18 menggunakan yang ini. Jika sudah, klik aja bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal, tahan geser ke awal, di bagian detik 855 dan di detik 935. Untuk di bagian detik 855 kalian zoom menjadi 1350. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Kembali, pilih bagian yang pertama, kalian tandain aja di bagian tengah-tengah sini di detik 843. Di bagian detik 855 kalian geser ke bawah. Di sini tandain aja.
dan di bagian tengah sini geser ke semula. Bentar ya. Untuk di bagian tengah sini juga ya kalian geser ke semula. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva kedua seperti ini, sebelahnya ketiga, sebelahnya kedua, dan di sebelahnya ketiga. Kembali, pilih bagian yang ketiga lagi, tandain di bagian detik 10.13, langkai 1 bit tandain, dan di akhir. Untuk di bagian detik 10.52 kalian zoom menjadi 13.50. Di bagian sini tandain aja, dan di bagian detik 10.01 kalian zoom menjadi 12.50. Jangan terlalu besar ya. Nah seperti ini. Masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva, titik 3, lalu kalian aktifkan overshoot. Atur aja kurvanya seperti ini. Titik 3, lalu kalian salin kurva, pilih bagian yang di pojok kanan, bentar ya. Lalu kalian klik aja bagian titik 3, lalu kalian tempel. Di bagian sebelahnya juga kalian tempel, di sini juga, dan di bagian akhir. Nah, oke. Di bagian sini kalian klik aja bagian titik 3, lalu kalian nonaktifkan overshoot. Nanti hasilnya itu seperti ini guys. Oke, jika sudah lalu tinggal kalian pangkas aja menggunakan tengah ini sampai di bagian akhir ya. Kalian pangkas-pangkas saja. Jika sudah, masuk aja di bagian detik 11.18, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai akhir. Pilih bagian color dan fill, pilih bagian yang di pojok kanan, kembali pilih bagian move, pilih yang ketiga yang 200, ubah menjadi 2500. Checklist, pilih yang kedua, tandain di akhir, di awal putar aja. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini. Kembali aja, lalu kalian masuk aja di bagian foto awal, di bagian detik sini ya. Di bagian detik 206, klik aja bagian efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian ubin atau tiles. Untuk bagian mirror kalian aktifkan, potongannya naikin aja sedikit, kembali, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian blur, pilih bagian buram gerak. Jika sudah titik 3 lalu kalian salin aja efeknya, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian Matema 1K, pilih bagian Luma K. Untuk bagian Luma K kalian tandain aja di bagian detik 206 dan di bagian awal ubah menjadi 1000. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva keempat seperti ini. Kembali aja, lalu kalian masuk aja di bagian foto detik 350, klik bagian foto yang di atas, pilih efek, titik 3 lalu kalian tempel. Tambahkan efek lagi, masuk ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian paparan gamma. Untuk bagian exposure tandain di akhir, di awal ubah menjadi 1. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga seperti ini. Nah jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah lalu kalian masuk aja di bagian foto detik 432, klik fotonya, pilih efek, titik 3 lalu kalian tempel. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move, pilih bagian ombang ambing. Untuk bagian sudut ubah aja menjadi plus 90. Tandain tahan kawal, di bagian akhir ubah menjadi minus 90. Untuk bagian frekuensi ubah aja menjadi 0,40. Untuk magnitude ubah jadi 0, tandain di akhir, di awal ubah menjadi 65. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian move lagi, pilih bagian ayun. Untuk bagian ayun sudut awal ubah aja menjadi minus 3. Tandain tahan kawal, di bagian akhir ubah jadi 0. Untuk bagian sudut 2 ubah menjadi plus 2,3. Tandain tahan geser kawal, di bagian akhir ubah jadi 0. Kembali aja, tambahkan satu efek lagi, pilih bagian paparan gamma tengah sini ada. Untuk bagian exposure tandain aja di bagian akhir, di awal ubah menjadi 1. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga pulling. Kembali. Untuk bagian buram gerak kalian tahan, geser aja ke bagian bawah guys. Nah oke, jika sudah klik aja bagian yang di pojok kanan, salin aja satu layar. Lalu tinggal kalian tahan checklist foto di sampingnya ya. Kalian tahan checklist fotonya sampai di bagian detik 6.12. Jika sudah lalu kalian checklist juga foto di bagian detik 7.55. Kalian tahan checklist sampai di bagian detik 9.09. Nah jika sudah kalian checklist seperti ini, klik aja bagian yang di pojok kanan, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, hapus yang dua ini jika sudah tempel. Nah untuk di bagian detik 8.20 klik aja fotonya, titik 3 lalu kalian balik secara horizontal,
Langkai satu foto di bagian detik 855 kalian balik juga secara horizontal. Oke, jika sudah kalian kembali dulu di bagian awal. Di bagian detik 457 klik titik 3 balik secara horizontal. Langkai satu foto di bagian detik 534 kalian balik secara horizontal. Nah, untuk di bagian foto detik 612 kalian klik aja pilih efek. Untuk bagian ombang-ambing kalian hapus saja guys. Nah, untuk bagian ayun kalian klik aja. Untuk bagian frekuensinya biarin aja seperti ini ya. Oke. Untuk bagian sudutnya di sini kalian hapus aja yang gap frame awal dan gap frame akhir. Nah, kalian ubah aja sudut awalnya ini menjadi -3. Untuk di bagian sini nggak ada gap frame-nya ya, kita hapus saja. Untuk bagian sudut 2 juga, untuk bagian gap frame akhir kalian hapus dan gap frame awal. Kalian ubah menjadi 3. Oke, seperti ini ya. Jika sudah kembali aja. Pilih bagian yang di pojok kanan, pilih bagian salin satu layar. Kalian kembali. Lalu kalian tahan checklist 4 foto di sampingnya sampai di bagian detik 727. Jika sudah klik aja bagian yang di pojok kanan, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, hapus yang ini jika sudah tempel. Masuk aja di bagian foto detik 637, klik fotonya titik 3 balik secara horizontal. Langkai satu foto di bagian detik 715 kalian balik secara horizontal. Nah, coba kita cek dari awal. Oke. Jika sudah lalu kalian masuk aja di bagian sini guys. Kalian masuk di bagian foto detik 935, klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih ubin di tengah sini ada. Aktifkan, potongannya naikin aja sedikit, kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian ombang-ambing tengah sini ada. Untuk sudut ubah aja menjadi 90 plus ya, bukan minus. Tandain tahan di awal, di bagian akhir ubah menjadi -90. Untuk bagian frekuensi ubah menjadi 0,50. Untuk bagian magnitude 0 di akhir, di awal ubah menjadi 75. Kembali aja, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian blur, pilih bagian Gaussian blur. Untuk bagian kekuatan ubah jadi 0, tandain tahan aja ke bagian tengah-tengah sini. Di bagian awal ubah menjadi 0,300. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian lengkungan gelombang. Untuk bagian tahap ubah menjadi 0,58. Tandain aja di bagian awal, di tengah 0. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga pulin, kembali. Untuk bagian sudut ubah menjadi 5. Tandain di awal, di tengah 90. Masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga pulin juga, kembali. Untuk bagian magnitude ubah jadi 2. Tandain di awal, di tengah 0. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini. Kembali, untuk bagian sudut word ubah aja menjadi -180, tandain di awal, di tengah 0. Titik 3 gandakan, klik aja bagian lengkungan gelombang di bawah. Untuk tahap awal 0, di bagian tengah 0,44. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga pulin, kembali. Untuk bagian sudut awal 0. Untuk bagian magnitude awal 1,5. Untuk bagian sudut word awal ubah menjadi +90. Dan di bagian tengah +180. Kembali. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi atau word, pilih bagian riak bundar. Nah, untuk bagian frekuensi ubah aja menjadi 8,50. Tandain di awal, di tengah ubah menjadi 1,56. Masuk aja ke bagian tengah, pilih kurva ketiga pulin, kembali. Untuk bagian kekuatan tandain di awal, di tengah 0,5. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini, kembali. Untuk bagian radius ubah menjadi 0,80, kembali aja. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian blur, pilih bagian buram gerak. Pilih bagian yang di pojok kanan, kalian salin satu layar, tambahkan efek lagi. Masuk aja ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian pergeseran hue. Untuk bagian pergeseran hue tandain di bagian akhir, di awal ubah menjadi 360. Jika sudah kembali aja, lalu kalian tahan checklist 2 foto di sampingnya sampai di bagian detik 10.13. Jika sudah pilih bagian yang di pojok kanan, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, hapus yang ini jika sudah tempel.
Masuk aja di bagian detik 10.01, klik fotonya, titik 3, balik secara horizontal. Nah, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian sini guys. Kalian masuk di bagian foto detik 10.52, klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih ubin, di tengah sini ada. Untuk bagian mirror aktifkan, potongannya ubah aja menjadi 1,200, tandain di awal dan di akhir. Nah, untuk di bagian tengah-tengah sini kalian ubah menjadi 1,25. Masuk ke bagian tengah awal, kasihkan aja kurva ketiga full naik, sebelahnya kedua full turun. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move atau transport, pilih bagian ayun. Untuk bagian ayun, frekuensinya ubah aja menjadi 1, tandain di bagian awal, di akhir ubah jadi 0. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga full naik. Kembali, untuk sudut awal ubah menjadi minus 17, tandain di awal, di bagian akhir ubah jadi 0. Untuk bagian sudut 2 kebalikannya, ubah dulu menjadi plus 17, tandain di awal, di akhir ubah jadi 0. Jika sudah, kembali aja, tambahkan efek lagi, pilih bagian ombang-ambing tengah sini ada. Untuk bagian sudut ubah aja menjadi 90, plus ya bukan minus. Untuk bagian frekuensi ubah menjadi 3. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0, tandain di akhir, di awal ubah menjadi 180. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini. Kembali, titik 3 lalu kalian gandakan, klik aja bagian ombang-ambing di bawah. Untuk bagian frekuensi turunin menjadi 1. Untuk bagian magnitude awal kalian ubah menjadi 90. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move atau transport lagi, pilih bagian pemindahan acak. Nah, untuk bagian pemindahan acak, magnitudenya ubah jadi 0, tandain di tengah, di awal ubah menjadi 650. Masuk aja ke bagian tengah sini, pilih kurva ketiga pullin. Seperti ini ya untuk bagian kurvanya. Kembali, untuk bagian scatter ubah jadi 0, tandain di tengah, di awal 200. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini juga. Kembali, titik 3 lalu kalian gandakan, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian move lagi. Lalu kalian pilih bagian guncang otomatis. Untuk bagian magnitude ubah menjadi 120, tandain di bagian awal dan akhir, di tengah 0. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga full naik, sebelahnya kedua full turun. Kembali, titik 3 lalu kalian gandakan. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi atau warp, pilih bagian turbulent displace. Nah, untuk bagian turbulent displace kalian pilih bagian offset. Untuk bagian offset yang X ubah aja menjadi 50. Untuk bagian kekuatan ubah dulu menjadi 0,153, tandain di awal, di bagian akhir ubah jadi 0. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini. Kembali, untuk bagian evolusi ubah menjadi 3,56. Untuk bagian di bawah ini pilih yang XY. Untuk skala ubah menjadi 1,31. Tandain di bagian akhir, dan di bagian awal ubah menjadi 0,40. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini. Kembali, untuk bagian oktav ubah menjadi 1. Kembali aja. Nah, oke, jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian paparan gamma. Untuk bagian exposure tandain di akhir, di awal ubah menjadi 1. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga pullin. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian blur, lalu kalian pilih bagian buram gerak. Untuk bagian tune-nya naikin aja sedikit. Kembali, pilih bagian titik 3 lalu kalian salin aja efeknya. Tempel efeknya di bagian foto detik 10.38. Klik fotonya, pilih efek titik 3 lalu kalian tempel. Jika sudah, kembali aja, pilih bagian titik 3 lalu kalian balik secara horizontal. Jika sudah kembali, lalu kalian tahan aja foto di bagian akhir ini ya, yang 2, kalian tahan seperti ini, gabungkan menjadi grup menggunakan tengah atas. Nah, biar nanti efek turbulent displace-nya itu nggak bocor guys. Nah, oke, coba kita cek. Oke. Bentar ya. Bentar guys.
Nah, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian, bentar ya. Kalian masuk di bagian sini, di detik 727, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai sini. Jika sudah, klik aja bagian titik 3, lalu kalian regangkan. Pilih aja bagian ini guys, kalian pilih bagian edit bentuk. Untuk bagian ukuran yang X, ubah aja menjadi 34. Jika sudah, pilih aja bagian yang di pojok kanan, kalian gandakan satu layar, klik persegi panjangnya, gandakan lagi. Jika sudah, kalian klik aja bagian persegi panjang yang ganda atas, pilih bagian color dan fill, ubah menjadi warna hitam. Nah oke, jika sudah kembali, pilih bagian move, kalian geser aja ke bagian kiri. Nah seperti ini ya. Jika sudah, kembali aja, lalu kalian klik aja bagian persegi panjang di tengah, pilih bagian color dan fill, kalian ubah menjadi warna abu-abu, di bawahnya kuning. Kembali, untuk bagian persegi panjang di bawah kalian klik, pilih bagian color dan fill, ubah menjadi warna putih. Kembali pilih bagian move, kalian geser ke bagian kanan. Jika sudah kembali, untuk bagian persegi panjang di atas kalian klik lagi, pilih bagian yang di pojok kanan, kalian gandakan satu layar. Klik bagian persegi panjang ganda atas lagi, titik 3, lalu kalian regangkan ke area komposisi. Pilih bagian blending dan opacity, pilih bagian mask, pilih bagian mask lagi. Kembali, kalian tahan checklist 4 persegi panjangnya, gabungkan menjadi grup menggunakan tengah atas. Jika sudah, klik aja bagian grupnya, pilih efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian distortion to warp, kalian pilih bagian peta pemindahan. Untuk bagian offset, pilih yang Y, tandain aja di bagian awal dan di bagian tengah sini. Kalian tandain juga di bagian detik 755 dan di bagian sekitar sini ya, sebelum bit. Kalian tandain di bagian sini guys. Di detik 754 kalian kasihkan aja keyframe atau penanda, dan di bagian detik 755. Nah jika sudah, untuk di bagian tengah sini tandain aja, dan di akhir. Untuk di bagian tengah sini di detik 741 kalian klik aja bagian yang X, ubah aja menjadi minus 78. Untuk di bagian penanda sebelum bit detik 755 kalian masuk aja di bagian bit detik 754, kalian ubah menjadi plus 577, plus ya bukan minus. Untuk di bagian bit detik 755 kalian ubah menjadi minus 593. Untuk di bagian tengah sini ubah menjadi plus 78. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva keempat, sebelahnya kedua seperti ini. Untuk di sebelahnya ketiga seperti ini, dan di bagian akhir keempat. Kembali, untuk bagian dari tengah jangan lupa kalian aktifkan. Masuk aja lagi di bagian detik 727, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai sini. Titik 3 regangkan, pilih efek, tambahkan efek. Masuk aja ke bagian lainnya. Kalian pilih bagian salin latar belakang. Jika sudah, tambahkan efek lagi. Kalian masuk aja ke bagian distortion to warp lagi, pilih bagian ubin. Untuk bagian potongan tandain di awal dan di akhir. Di bagian tengah ubah menjadi 1,600. Masuk ke bagian tengah awal, pilih kurva kedua pulin, sebelahnya ketiga. Kembali, untuk bagian mirror jangan lupa kalian aktifkan. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian sini guys. Kalian masuk aja di bagian sekitar sini. Di detik 340 klik aja bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin aja sampai di bagian detik 612. Jika sudah, klik aja bagian move, pilih yang ketiga yang 200, ubah menjadi 6900. Checklist, kembali pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian salin latar belakang, di tengah sini ada. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distortion to warp. Kalian pilih bagian lengkungan gelombang. Untuk bagian tahap awal tandain aja di bagian sini, dan di bagian detik sini ya, di bagian detik 432 ubah menjadi 1. Untuk di bagian akhir ubah aja menjadi 2. Masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga kembali, untuk sudutnya ubah aja menjadi 114. Untuk bagian jarak ubah aja menjadi 10. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0, tandain aja di bagian akhir dan di bagian awal. Di sini ya. Untuk di bagian detik 432 ubah menjadi 6,9. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva kedua, sebelahnya ketiga seperti ini. Kembali titik 3 lalu kalian gandakan.
klik aja bagian lengkungan gelombang di bawah, untuk bagian sudut ubah aja menjadi plus 58. Oke, jika sudah kembali aja. Lalu kalian masuk lagi di bagian detik 432, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangnya sampai sini. Titik 3 lalu kalian regangkan, pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian salin latar belakang di tengah sini ada. Kembali tambahkan efek lagi, pilih bagian ubin di tengah sini ada. Untuk bagian ubin, potongannya tandain di awal, di bagian akhir ubah menjadi 1,800. Masuk ke tengah, kasihkan aja ke rupa ketiga kembali, untuk mirror kalian aktifkan. Kembali pilih bagian blending, tandain di awal, di akhir ubah jadi 0. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Jika sudah, kalian checklist aja persegi panjang yang di bawah, pilih yang ini, salin aja satu layar. Bentar. Kalian tempel aja di bagian sini guys. Kalian tempel di bagian detik 715. Klik aja bagian yang ini, lalu kalian tempel satu layar. Jika nggak pas, tinggal kalian tahan, checklist aja seperti ini. Kalian pasin aja gap rem yang di tengah dengan bitnya ya. Nah, untuk bagian persegi panjangnya kalian tahan, geser ke bawah. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk lagi di bagian sini guys. Kalian masuk di bagian detik 522, klik yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai sini di detik 7. Nah oke, jika sudah, klik aja bagian titik 3 lalu kalian regangkan, pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian salin latar belakang di tengah sini ada. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move atau transport. Kalian pilih bagian regangkan sumbu. Nah, untuk bagian skala tandain aja di bagian awal dan di bagian akhir. Untuk di bagian tengah sini di detik 612 kalian ubah menjadi 1,63. Masuk ke tengah awal, kasihkan aja ke rupa kedua pulin, sebelahnya ketiga. Kembali untuk bagian sudut kalian klik aja, tandain aja di bagian awal dan di bagian akhir ubah menjadi 200. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah, kalian klik aja bagian persegi panjangnya, pilih yang ini, salin aja satu layar, lalu tinggal kalian tempel di bagian sini guys, di bagian detik 845. Klik yang ini lalu kalian tempel. Nanti ini udah pas ya. Oke, jika sudah, kalian klik aja bagian persegi panjang yang ini guys, yang di awal ini ya. Kalian klik bagian persegi panjang yang di detik 432, pilih yang ini, salin aja satu layar, lalu tinggal kalian tempel di bagian sini di detik 935. Klik yang ini lalu kalian tempel. Oke. Nah, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian sini guys. Kalian masuk di bagian detik 350, klik aja bagian yang plus, lalu kalian tambahkan aja untuk bagian mentahan video emojinya guys. Kalian klik aja bagian media, lalu kalian tambahkan untuk bagian mentahan video emojinya. Nah, misalnya yang ini ya. Nah, untuk bagian emojinya ini kalian panjangin aja sampai di bagian detik 509 pangkas menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian klik aja bagian move, pilih yang ketiga, kalian ubah aja yang 1080 menjadi 450. Checklist, kembali aja pilih efek, tambahkan aja efek. Kalian masuk aja ke bagian Matema 1K, kalian pilih bagian Chrome Key yang ini ya, yang di awal ini. Kalian klik aja bagian Chrome Key. Untuk bagian warnanya kalian ubah aja menjadi warna hitam. Ya, nanti hasilnya itu seperti ini ya. Jika sudah, untuk bagian di bawahnya ini kalian ubah menjadi 0,500. Biar nanti garis hitam di putihnya itu nggak kelihatan guys. Oke, jika sudah, kembali aja. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, kalian klik lagi bagian video mentahan video emojinya, pilih bagian blending, tandain di awal, di tengah dan di akhir. Untuk di bagian akhir sini ubah jadi 0 dan di bagian awal juga kalian ubah jadi 0. Biar nanti hasilnya itu seperti ini guys. Oke. Jika sudah, lalu kalian kembali aja, tinggal kalian tambahkan untuk bagian efek CC coloring HD-nya guys. Simple banget ya, nggak terlalu ribet. Pilih bagian yang di pojok kanan, pilih semua layar, pilih yang ini lagi, lalu kalian salin 9 layar.
Jika sudah, tinggal kalian tempel aja. Pilih bagian yang di pojok kanan, lalu kalian tempel 9 layar. Oke, jika sudah, lalu tinggal kalian pangkas aja di bagian detik 1243 ya untuk bagian persegi panjangnya. Pangkas menggunakan yang ini. Kembali, klik aja bagian logo pengaturan. Untuk bagian frame rate-nya jangan lupa ubah menjadi 60. Tinggal kalian ekspor aja.